Jika hari ini kita berada dalam kesulitan, kita berdoa supaya Allah berikan kekuatan tambahan, bukan semata-mata menghilangkan ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang kalau lagi dalam ujian suka bilang, "Ya Allah, angkatlah ujian hamba." Nah, sebenarnya kan dalam kehidupan ini adalah perjalanan antara ujian ke ujian. Jadi kalau diangkat ujiannya ya berarti bersiap dengan ujian berikutnya. Jadi kalau bisa nih, kita berdoa sama Allah untuk diberikan kekuatan menghadapi ujian supaya nanti ketika datang ujian berikutnya, kita menjadi manusia yang jauh-jauh lebih kuat lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Biasa lah ya. Tanggal-tanggal apa nih, tanggal-tanggal keramat kita saling menguatkan sahabat, karena ini dompet udah isinya logam mulia semua nih. Alias recehan gitu ya. Oke, jadi hari ini Bun Ai mau bikin judul sesuai dengan videonya yang lagi keder muter-muter, yaitu menabung keder. Siapa yang masih suka nabungnya keder? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, jadi kita pahami dulu ya bahwa menabung sehebat apapun adalah sunnah. Nah, sementara memenuhi kebutuhan adalah kewajiban. Jadi jangan terbalik. Jangan sampai kita menabung menjadi prioritas, tapi memenuhi kewajiban kita jadi kayak ngeluh aja. Ini kurang, padahal tabungannya masih ada. Nah, itu bahaya banget. Kenapa orang bisa keder dalam memenuhi tabungannya? Yang pertama, menabung dijadikan tuan, bahkan Tuhan. Ini yang menurut Bun Ai sering Bunda pelajari dari kasus-kasus di SMC. Kenapa ya uangnya banyak, tabungannya ada, tapi stres kalau tiba-tiba ada pengeluaran dadakan. Sementara fungsinya dari menabung kan memang membackup kalau tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Nah, ternyata yang Bunda pelajari ini karena mereka tuh menabungnya dijadikan tuan atau bahkan Tuhan. Jadi kalau mau beli keinginan, yang bisa membeli itu hanya tabungannya. Kalau kita punya sesuatu yang apa ya, yang lagi kita ingin capai, pokoknya tabungan inilah Tuhan kita ini yang meng-approve bahwa kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, kita bisa beli ABC adalah tabungan. Padahal kadang-kadang kita lupa bahwa ada rezeki yang kita nggak minta tapi Allah kasih setiap hari. Contoh misalnya dikasih sehat, bisa melihat, bisa bernafas. Kalau kita mau pelajari lagi, ini adalah cara Allah untuk menjaga tabungannya aman sebenarnya. Meskipun 3 juta nggak jadi minus, karena kita nggak harus beli oksigen. Meskipun tabungannya cuma 200.000, kita nggak jadi berhutang, karena kita nggak harus membeli oksigen misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman, ayo, bahwa tabungan itu hanyalah jembatan, di mana tabungan itu perantara keinginan kita. Jadi yang kita lakukan menabung bukan karena kita yakin tabungan kita tuh bisa beli A, B, C, enggak. Tapi menabung ini adalah jembatan supaya kita jauh lebih bisa meredam keinginan, mengetahui batas kemampuan, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang melampaui batas. Adapun keinginan kita adalah hasil approval Allah, kesian sama kita dan ngelihat kita tuh bersungguh-sungguh, jadi Allah pantesin nanti dikasih. Nah itu ya, jadi jangan sampai nih nabungnya keder. Jadi kayak ngerasa aduh kalau diangkut tabungannya sedih Bun Ai. Nah yang kedua adalah menabung tanpa memahami kondisi diri. Contoh mau nabung 300 juta kayak yang kemarin Bun Ai bahas. Aku juga gaji 6 juta, kok Kak Luna bisa ya 300 juta, kok aku enggak ya? Nah sementara kita tanggungannya udah banyak, kepribadian kita itu enggak enakan, income kita kebagi untuk banyak orang, nah itu kan pasti enggak bisa. Jadi kalau teman-teman main nabung tanpa memahami kondisi diri ini pasti bakal jadi stres banget. Karena jujur Bun Ai juga pernah ngerasa atau ngalamin hal kayak gitu. Kok dia nabungnya bisa ya? Ternyata Bun Ai lupa bahwa support system itu luar biasa gitu berpengaruh. Dulu suami Bun Ai juga bukan tipikal orang yang senang sama budgeting. Bahkan setiap Bun Ai belanja berpikir itu suami Bun Ai suka marah-marah. Kenapa sih mikir, udah beli aja, entar juga rezeki ada lagi. Ya kembali lagi ya, kalau kata kiai kita kan jangan mudah kecewa nih dalam rumah tangga. Jadi selalu komunikasinya kita jadiin beda-beda. Nah alhamdulillah tuh ada satu kejadian di mana
1 bulan itu kayak Bunda ngikutin aja nih maunya, pak suami. Nah, ada satu kejadian yang menyadarkan bahwa, "Oh iya ya, bener." Jadi kalau mau membeli sesuatu pun tidak boleh terburu-buru, nanti yang ada hasilnya menyesal, dan yang kedua, uang itu memang harus di-manage dengan baik. Oke, sampai menit ini ada pertanyaan tentang menabung, boleh ya tulis di kolom komen. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menabung membandingkan, bukan dengan kepribadiannya atau malah menjadi motivasi aja, tapi membandingkan. Aduh, kok bisa ya dia dana tabungannya cuma 100.000, aku mah boro-boro. Itu banyak banget komen-komen membandingkan adu nasib di kolom komen kreator. Jadi kalau misalnya kreator bilang 3 juta, mengatur 3 juta per bulan, mengatur uang 50.000 per hari. Itu isi komennya itu adu nasib. Aduh, saya boro-boro bisa bla 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 bla. Aduh, saya suaminya A B C D E F G H I J gitu. Nah, itu bukan jadi motivasi. Kalau menurut Bunda itu udah bahaya. Karena khawatir nih kalau kita terus-terus kayak gitu kita menjadi manusia yang kufur. Oke, selanjutnya tidak memiliki target yang dinikmati step by step. Yang selalu Bun Ai gadang-gadang gitu. Jangan fokus sama 3 jutanya. Jangan fokus sama 300 jutanya. Tapi fokus sama proses yang teman-teman bisa nikmati. Contoh misalnya yang tadi hari ini kita bisa masak. Oke, alhamdulillah. Hari ini saya berhasil untuk tidak membeli sesuatu yang masih ada di rumah. Belanja bulanan kali ini alhamdulillah lebih sedikit, bukan karena saya pelit, tapi memang saya belanja sesuai ya dengan list. Nah, itu kan sebuah prestasi. Jadi step by step yang bisa kita nikmati dulu. Jangan sampai pokoknya nabung keder aja. Keder tuh dalam tanda kutip gini. Contoh, anggaran bulanan 1 juta. Belanja sekali 500.000, yang 500 langsung ditabung, padahal belum berlalu nih 1 bulannya. Khawatirnya kan di tengah jalan kita butuh A, B, C nih. Jadi kalau bisa jangan ditabung dulu teman-teman, pelan-pelan aja. Nah, ini lagi nih ya. Si juara kita adalah setiap dapat income itu langsung ditabung. Gimana ya menurut Bun Ai? Kadang-kadang kalau income sampingan, Bun Ai juga nggak mau semuanya ditabung karena Bun Ai butuh self reward yang akhirnya membuat Bun Ai bersemangat. Oh, kalau aku mau jajan atau jajanin anak-anak, kalau aku mau beli A, B, C, aku harus punya income tambahan. Jadi harus ada beberapa yang disisihkan untuk self reward. Membuat apa? Membuat kita jauh lebih bersemangat. Nah, menabung tanpa perhitungan yang bijak, asal banyak aja, pokoknya banyak aja nabungnya, tanpa perhitungan yang bijak itu juga berbahaya. Kita harus berpikir dulu ya, tanggungannya berapa, income berapa, lingkungan juga loh berpengaruh, mental apalagi. Mental gak enakan kadang-kadang udah nabung capek-capek ya kan, ujung-ujungnya dipinjam orang, gak dipinjemin kepikiran. Abis gitu yang minjem gak mikir, ya ampun, curhat Bun Ai, enggak lah ya. Oke teman-teman, kira-kira ya pernah mengalami kondisi apa nih yang bikin keder dalam menabung? Boleh banget cerita-cerita di kolom komen. Kalau dulu Bun Ai adalah arisan, kok kayaknya setiap pengen dapat arisan Bun Ai kayak hasrat belanjanya tuh tinggi. Nah, akhirnya Bun Ai gak ikut arisan dulu sampai Bun Ai sadar bahwa Bun Ai sanggup nih ikut arisan dan berpikir arisan ini benar-benar buat tabungan. Alhamdulillah setelah di fase itu baru Bun Ai berani lagi untuk ikut arisan. Nah, jadi sampai sini dulu videonya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kalimat yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.